Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Barang bekas impor masih laris di pasaran Kota Betun. DPRD Malaka desak Bupati tinjau proyek rumah bantuan Seroja. Tradisi pengesahan pernikahan adat Sesa sebagai bentuk restu dari para leluhur dan Sang Pencipta. Ya saudara, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan informasi menarik lainnya bersama saya Tresya Hera. Dan saya Irene Tumeluk. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya saudara, kita awali informasi hari ini dari Kabupaten Malaka. Barang bekas impor seperti pakaian yang telah dilarang Presiden Joko Widodo hingga saat ini masih laris di pasaran Kota Betun, Ibu Kota Kabupaten Malaka. Para pedagang tetap melakukan penjualan demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Pakaian bekas impor masih laris di pasaran Betun, Ibu Kota Kabupaten Malaka. Para pedagang terpaksa tetap melakukan penjualan pakaian bekas impor demi memenuhi tuntutan hidup keluarga. Merti Bria, salah seorang peminat pakaian bekas impor, mengaku sangat tertarik dengan model pakaian bekas impor karena kualitasnya bagus dan harganya murah. Dengan uang senilai Rp100.000 bisa mendapatkan 3 hingga 4 potong pakaian bekas. Pantauan TVRI hampir setiap hari di tempat penjualan pakaian bekas impor selalu dikunjungi pembeli. Sementara itu Firman, salah seorang pedagang pakaian bekas di Kota Betun, mengaku penjualan pakaian bekas impor sudah menjadi pekerjaan harian dan dapat menjamin hidup keluarga. Untuk itu sebelum pemerintah mengambil keputusan harus ada pertimbangan dengan nasib pedagang kecil. Selain itu, pemerintah sebenarnya harus mempersiapkan usaha atau menyiapkan lapangan pekerjaan lain sebelum melarang para pedagang pakaian bekas beroperasi di dalam negeri. Jika langsung melarang, maka bisa menambah beban hidup keluarga karena hilangnya lapangan pekerjaan. Sudah lama lah, 7 tahun. Berapa tahun? 7 tahun. Tidak ada usaha lain ya? Berarti menghidupi keluarga hanya dengan usaha ini? Kita harap di sini saja dong. Iya. Ya, kebijakannya itu harus ada solusinya juga lah untuk kita. Supaya kita juga bisa hidup lah. Siap. Harus kasih solusi. Harus ada solusi. Tidak bisa ditutup satu kali lah. Harus dikasih bagaimana. Mereka pun apa? Mata pencarian? Di sini saja. Berarti hidupnya hanya dari sini ya, Kak? Tidak ada usaha lain, Kak? Tidak ada. Kata dong, berapa lama jualan begini? Sudah lama. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Masih dari Malaka, pemirsa, Komisi 3 DPRD Malaka mendesak Bupati Malaka agar turun ke lokasi guna melihat kondisi pengerjaan rumah Seroja yang diduga bermasalah. Komisi 3 DPRD Malaka mendesak Bupati melihat kondisi pembangunan perumahan Seroja yang tidak selesai dikerjakan hingga saat ini. Sesuai data yang dihimpun TVRI, sebanyak 3.118 unit rumah bantuan Seroja yang tersebar di 7 kecamatan, 28 desa di Kabupaten Malaka tidak selesai dikerjakan atau belum rampung. Sementara masa kontrak pengerjaannya sudah selesai per Oktober 2022. Terkait dugaan proyek bantuan rumah Seroja yang bermasalah, Komisi 3 DPRD Malaka mendesak Bupati Malaka
agar segera turun dan memantau kondisi pembangunan fisik rumah Seroja secara real. Selain itu juga mendesak untuk segera memanggil PPK, Proyek Bantuan Rumah Seroja, untuk mengetahui perkembangan pengerjaan bantuan rumah Seroja di 28 desa yang tersebar di 7 kecamatan tersebut. Ketua Komisi 3, Hendri Melkisimu, mengatakan pihaknya bersama anggota Komisi 3 DPRD Malaka sebelumnya telah memanggil dan melakukan rapat dengar pendapat dengan penjabat pembuat komitmen proyek bantuan rumah Seroja dan tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malaka untuk menuntaskan proyek pengerjaan bantuan rumah Seroja. Namun nyatanya hingga saat ini proses pengerjaannya tidak selesai. Ia juga akan membentuk pansus dan melaporkan ke penegak hukum. Kita dengar akhir-akhir ini kan PPK-nya bermasalah seperti yang tadi disampaikan. Jadi siapa yang mau terima PPK? Jadi kita minta untuk kalau bisa diselesaikan. Dan kita panggil terus itu dari Komisi 3 panggil untuk selesaikan. Kita RDP kita sampaikan untuk selesaikan. Ya tapi sampai dengan saat ini juga seperti itu tidak selesai-selesai. Mungkin ya kita laporkan saja ke APH. Nah, jadi kita minta juga Bupati untuk bertindak juga, untuk turun ke lokasi melalui kepala dinasnya untuk melihat langsung kondisinya seperti apa. Anggaran yang dikeluarkan dari APBN senilai 57,5 miliar rupiah untuk menangani rumah dengan kondisi rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Dari Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Guna mempersiapkan para siswa ke dunia kerja, Sekolah Yayasan Santo Klaus Kuwu, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, mengajarkan 3 bahasa asing kepada para peserta didik. Sekolah Yayasan Santo Klaus Kuwu yang berada di Kuwu, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, didirikan oleh almarhum Pater Wasser asal Swiss. Sekolah yang familiar bagi warga Manggarai tersebut merupakan sekolah unggul di Manggarai Raya. Sejak awal berdirinya sekitar 40 tahun lalu, sekolah sudah mengajarkan bahasa Jerman dan bahasa Inggris kepada para siswa SMP. Ketua yayasan sekolah tersebut, Romo Fidelis Den, mengatakan, guna menghadapi tantangan zaman, lembaganya sudah mempersiapkan para siswanya mulai dari SMP hingga SMA dengan mengajarkan 3 bahasa asing bagi siswanya, yakni bahasa Jerman, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Satu-satunya sekolah di Manggarai atau mungkin di Indonesia ini yang sudah mengenal pelajaran bahasa Jerman sejak SMP kelas 1. Satu, yang kedua, bahasa Inggris tentu menjadi keterampilan umum anak-anak, tapi yang kita tawarkan juga adalah kursus bahasa Mandarin. Jadi ini kira-kira kita berusaha bagaimana anak-anak ini bisa bersaing di pasar kerja kemudian. Romo Fidelis juga menjelaskan meski sekolah unggul, namun sekolah tersebut tetap mendukung siswa-siswi yang tidak mampu secara ekonominya. Sebab hal tersebut sesuai dengan visi dan misi dan juga sesuai ajaran yang diberikan sang pendiri, yakni Pater Wasser. Oleh karenanya, hampir sebagian besar sekolah tersebut diisi oleh orang yang kurang mampu. Ia juga menjelaskan pada momen Pancawindu sekolah, sekolahnya ingin menjadi pemantik semangat di tengah tantangan zaman. Selain itu, pihaknya sudah membuka jejaring terutama bagi para alumni, yakni dengan kerjasama membangun lembaga tersebut menjadi lebih unggul dan berprestasi. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sejumlah warga di sekitar Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur, mengaku kini mulai kesulitan untuk mendapatkan BBM jenis minyak tanah di setiap pangkalan atau pengecer.
Pantauan TVRI di beberapa pangkalan BBM jenis minyak tanah di wilayah Kelurahan Pukentobi, Wangibao, dan Kelurahan Sarotari, rata-rata pasokan minyak tanah kosong. Meskipun pangkalan mengaku telah menyerahkan uang ke agen untuk mendapatkan pasokan minyak tanah, namun BBM tersebut belum disuplai dari tingkat agen kepada pangkalan, sehingga mengakibatkan banyak warga di kelurahan ini kesulitan mendapatkan pasokan. Mirisnya, warga bisa mendapatkan minyak tanah yang terjual di pinggir jalan yang bukan merupakan pangkalan dengan mudah dengan harga yang relatif tinggi mencapai Rp35.000 per 5 liter. Dengan kondisi ini, warga berharap adanya penertiban penjualan minyak tanah liar di pinggir jalan sehingga pasokan minyak tanah yang ada kotanya tidak berkurang di setiap wilayah kelurahan, termasuk mengurangi praktek nakal oknum tertentu yang memanfaatkan pengambilan minyak tanah di setiap pangkalan dan menjualnya kembali dengan harga yang begitu mahal. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, saudara, kita ke informasi selanjutnya. Sejumlah harga sembako terpantau melambung tinggi. Tidak hanya beras, melainkan gula, tepung terigu, dan mie instan. Kini harga telur ayam pun mulai bergerak naik cukup drastis di Pasar Impres Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Pantauan TVRI di beberapa toko retail modern hingga di Pasar Impres Larantuka, sejumlah harga sembako mengalami kenaikan dan membuat para pedagang mengeluh. Ahmad Ridwan, salah seorang pedagang sembako, mengaku bingung mengambil untung apabila harga dari agen tempat ia belanja saja sudah menaikkan harga. Hal ini membuat dirinya kebingungan untuk mengambil laba dari sejumlah sembako yang nantinya dijual kembali. Selain itu juga dirinya pun mengatakan jika kondisi pasar terus seperti saat ini, maka semakin hari semakin sepi. Dirinya pun menuturkan harga terigu saat ini dijual dengan harga Rp18.000 per kilogram dari harga sebelumnya seharga Rp15.000 per kilogram. Mie instan dijual dengan kisaran Rp4.000 hingga Rp5.000, sementara bawang merah dan bawang putih pada kisaran Rp40.000 per kilogram. Sedangkan telur ayam dijual dengan Rp65.000 per papannya. Ahmad pun mengakui kondisi kenaikan harga sembako lainnya ini dipicu oleh kenaikan harga beras. Di pasar saat ini dengan kisaran Rp14.000 per kilogram untuk beras medium, sementara beras premium dijual dengan harga Rp15 hingga Rp16.000 per kilogram. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Saudara, perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi di Nusa Tenggara Timur berdasarkan data Badan Pusat Statistik NTT mengalami variasi. Terjadi deflasi pada bulan Agustus 2023 dan hanya ada satu kota yang mengalami inflasi. Perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi di Nusa Tenggara Timur berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur mengalami variasi. Terjadi deflasi pada bulan Agustus 2023 dan hanya ada satu kota yang mengalami inflasi. Terjadinya deflasi pada bulan Agustus 2023 berbanding terbalik dengan kondisi pada bulan Juli 2023. Hal ini berdasarkan perkembangan inflasi gabungan month to month pada bulan Agustus 2023. Sedangkan untuk perkembangan inflasi kota di Nusa Tenggara Timur, hanya Kota Maumere yang mengalami inflasi pada bulan Agustus 2023. Untuk komoditas penyumbang atau penghambat inflasi dan deflasi terdiri dari beberapa sektor. Angkutan udara dengan 3.506 penerbangan hingga bulan Agustus 2023 memberi andil deflasi yang tinggi.
dengan peningkatan penerbangan tertinggi di Bandara Lede Kalumbang, Sumba Barat Daya, dan penurunan penerbangan tertinggi di Bandara El Tari Kupang. Jumlah peningkatan pengguna jasa penerbangan atau penumpang tertinggi berada di Bandara Komodo Labuan Bajo dan penurunan jumlah penumpang tertinggi di Bandara El Tari Kupang. Selain angkutan udara, sektor perikanan dan sayuran memberikan andil positif terhadap komoditas kota inflasi di hampir semua daerah di Nusa Tenggara Timur. Sementara untuk sektor lain seperti kunjungan wisatawan mancanegara juga meningkat cukup signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Agung Pras, Rio Jogo, TVRI NTT. Ya, saudara, ekspor impor di Nusa Tenggara Timur pada triwulan ketiga tahun 2023 mengalami perkembangan yang bervariasi. Menurut Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur pada bulan Juli 2023, ekspor NTT turun sekitar 3%, sedangkan impor NTT mengalami kenaikan sebesar 213,2%. Ekspor impor di Nusa Tenggara Timur pada triwulan ketiga tahun 2023 mengalami perkembangan yang bervariasi. Menurut data Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur pada bulan Juli 2023, ekspor Nusa Tenggara Timur turun sekitar 3%, sedangkan impor Nusa Tenggara Timur mengalami kenaikan sebesar 213,2%. Perkembangan pertumbuhan ekspor month per month pada bulan Juli 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan Juni 2023. Sedangkan pertumbuhan ekspor secara year on year lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor pada bulan Juli 2022. Struktur ekspor menurut sektor dari sektor migas, pertanian, dan industri pengolahan mengalami penurunan sebanyak 3,70% dibanding bulan sebelumnya. Ekspor non-migas menyumbang 97,18% dari total ekspor Juli tahun 2023. Sementara total ekspor provinsi asal barang menurut negara tujuan mencapai sekitar 5,3 juta dolar Amerika. Dengan negara tujuan utama Timor Leste, Vietnam, dan Rusia yang mencapai hampir 5 juta dolar Amerika. Sementara nilai impor Juli 2023 mengalami peningkatan hingga 213,2% dengan total 6,18 juta dolar Amerika. Untuk pertumbuhan impor Juli 2023 secara year on year lebih tinggi dibandingkan Juli 2022. Dengan komoditas non-migas masih mendominasi importase berdasarkan sektor. Selain itu, neraca perdagangan menurut Pelabuhan Ekspor Impor tahun 2023 hingga bulan Juli mengalami defisit sebesar 10,84 juta dolar Amerika. Agung Pras, Rio Jogo, TVRI NTT. Pemirsa, Kabupaten Ngada dengan keunikan tradisi budaya leluhur, salah satunya adalah tradisi adat sesa atau pengesahan sebuah pernikahan secara adat yang harus dijalani sebagai bentuk restu dari para leluhur dan Sang Pencipta sebelum melaksanakan pernikahan secara keagamaan dengan disaksikan kedua keluarga besar mempelai laki-laki maupun perempuan oleh tokoh adat. Warga desa Meliwaru, Kecamatan Soa, juga memiliki salah satu ritual adat yang sakral terkait dengan pengesahan pernikahan secara adat yang harus dijalani sebagai bentuk pengakuan masyarakat dengan meminta restu leluhur dan Sang Pencipta. Dalam tradisi sesa, pengantin pria ditemani keluarga besarnya akan membawa sejumlah barang yang sudah disepakati dan sesuai adat istiadat berarak menuju rumah adat pihak perempuan yang menanti bersama keluarga besar sebagai ungkapan keterbukaan hati dan keramah tamahan. Setelah duduk bersama dan saling menyapa, maka tokoh adat akan mengatur alur komunikasi antara kedua keluarga besar sampai menemukan titik kesepakatan dan dilanjutkan dengan pemotongan hewan
untuk diritualkan dalam memberikan pengesahan secara adat kepada kedua mempelai. Tokoh adat Desa Meliwaru, Stefanus B. Milo, menjelaskan bahwa ritual adat sesa merupakan peninggalan tradisi leluhur yang agung terkait pengesahan dan pengakuan akan kesakralan pernikahan yang harus dijalani sebagai bentuk rasa hormat dan cinta kepada leluhur dan Sang Pencipta, serta penyatuan dua keluarga besar sebagai satu keluarga yang baru dalam ikatan cinta suci kedua mempelai. Acara sesa itu adalah nikah sah adat. Nah, itu yang diwariskan oleh leluhur. Jadi setelah nikah adat itu sudah sah, kemudian kita bicarakan sumpah adat, yaitu pikomilo kolomolo. Nah, setelah itu baru kita urus nikah mereka. Nah, tapi sebelum itu kita kazu umaru rangat usia. Artinya kita ini anak mantu tadi kita tinggal sini, berada di dalam rumah adat ini. Kalau namanya sesa ini itu mempersatukan kedua keluarga dan lebih inti lagi mereka dua. Ritual pengesahan pernikahan adat sesa walau berjalan dengan sederhana tetapi sakral dan penuh dengan nasihat kepada kedua mempelai tentang pentingnya menjaga keharmonisan hidup serta saling menjaga dan melindungi satu sama lain sembari selalu menjaga keseimbangan relasi di antara kedua keluarga besar. Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Bulan Oktober merupakan bulan doa rosario bagi umat Katolik yang sangat mengagumi sosok Bunda Maria dalam iman dan kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Sehingga tidak heran jika bulan Oktober banyak umat Katolik yang berziarah ke Taman Doa yang terdapat patung Bunda Maria sebagai ungkapan iman akan Yesus Kristus dengan mendaraskan doa Salam Maria secara bersama-sama. Memasuki bulan Oktober sebagai bulan rosario bagi umat Katolik, terlihat banyak umat yang melakukan peziarahan ke Taman Doa patung Bunda Maria untuk semakin menghayati imannya kepada Tuhan Yesus Kristus melalui doa rosario yang merupakan ungkapan iman Bunda Maria kepada Allah akan berkat dan rahmat sebagai Ibunda Yesus Kristus yang menjadi manusia demi keselamatan umat manusia. Salah satu wisata rohani yang banyak dikunjungi umat Katolik adalah Taman Doa Maria Ratu Semesta Alam yang terletak di Desa Beiwali, Kecamatan Bejawa yang jauh dari keramaian kota serta dikelilingi bukit nan indah serta sering ditutupi kabut. Salah satu peziarah di Taman Doa Bunda Maria Ratu Semesta Alam, Romo Dominikus Hodo, yang merupakan imam Katolik Keuskupan Jayapura, menjelaskan bahwa sosok seorang Bunda Maria merupakan pribadi yang mengajarkan kerendahan hati dan cinta akan Allah secara tulus dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dengan meneladani Bunda Maria dalam mewartakan cinta kasih Tuhan kepada umat manusia. Selama bulan Oktober, bulan Rosario, kita umat Katolik diminta untuk berdoa kepada Allah tentunya. Dengan bantuan doa Bunda Maria, kita berdoa secara intens, memohon Bunda Maria mendoakan kita dan supaya hidup sebagai orang Katolik itu aman, damai, tentram. Doa bersama Bunda Maria selama bulan Rosario, bulan Oktober, itu mendekatkan diri pada Bunda Maria dan bersama berdoa secara intens kepada Allah. Umat yang datang berziarah ke Taman Doa Maria Ratu Semesta Alam akan disuguhkan pemandangan indah sekaligus menambahkan rasa keheningan dalam mendaraskan rangkaian doa rosario kepada Allah sebagai bentuk ungkapan kepercayaan akan kemurahan dan kebaikan Allah kepada umat manusia. Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTT.
Kita beralih ke Kabupaten Kupang, pemirsa. Suku Helong Semau memiliki salah satu kebiasaan yang unik untuk membuka bungkusan yang dibawa oleh mempelai laki-laki saat nikah adat. Budaya ini disebut juga bok bungkus kabut atau budaya membuka bingkisan. Beginilah suasana budaya bok bungkus kabut suku Helong Semau. Budaya ini tidak begitu sakral, tetapi penuh kekeluargaan karena semua keluarga terkait hadir dan didampingi oleh kepala marga untuk melihat isi bungkusan yang telah dibawa oleh mempelai laki-laki bersama keluarga saat nikah adat. Budaya bok bungkus kabut ini biasanya dilakukan setelah semua rangkaian nikah adat dan nikah gereja kedua mempelai telah selesai dilakukan. Kebiasaan ini juga biasanya dilakukan untuk membagi isi bungkus kabut kepada semua keluarga terkait. Adapun bungkus kabut yang dibawa saat nikah adat selain mahar atau belis, tetapi juga pisang 1 tandan dengan buah pisang 100 buah. Juga pinang 1 tangkai 100 buah dan 250 buah kue cucur. Dalam budaya bok bungkus kabut ini, beberapa orang ditugaskan untuk membagi kue cucur, pinang, dan buah pisang, kemudian dikemas dalam beberapa kemasan, di mana setiap isi kemasan terdiri dari 1 buah pinang, 1 buah pisang, dan 1 buah kue cucur. Biasanya isi bungkus kabut yang telah dikemas akan dikirim kepada semua keluarga, di mana setiap keluarga akan menerima masing-masing 1 kemasan. Adapun tujuan dari kemasan dari bungkus kabut ini adalah agar saat pengantin wanita diantar ke rumah mempelai laki-laki, maka setiap keluarga yang telah menerima kemasan bungkus kabut akan menyediakan hadiah bagi mempelai wanita. Selain itu, kemasan yang dari isi bungkus kabut juga merupakan bagian dari ucapan terima kasih orang tua mempelai perempuan karena telah berpartisipasi selama pesta pernikahan kedua mempelai. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Masih dari Kabupaten Kupang, saudara. Dalam upaya mendukung pemerintah Kabupaten Kupang, penanganan stunting dan TPPO, Gemit Overa Fatululat, Desa Fatumonas, Kecamatan Amfoang Tengah, menginisiasi pencegahan stunting dan TPPO. Beginilah suasana diskusi dan peluncuran program Gereja Bersih Stunting atau Gasing dan Gereja Bersih Buru Migran atau Garuk di Gemit Overa Fatululat, Desa Fatumonas, Kecamatan Amfoang Tengah. Kegiatan ini sebagai bagian dari inisiasi dukungan gereja terhadap pemerintah Kabupaten Kupang dalam upaya penanganan stunting dan tindak pidana perdagangan orang. Ketua Majelis Jemaat Gemit Overa Fatululat, Pendeta Gustaf Nenu, dalam laporannya mengatakan, kehadiran gereja di tengah masyarakat yang merupakan jemaat memiliki tujuan untuk membawa shalom dan harapan di tengah-tengah dunia. Untuk itu, apa yang menjadi masalah di tengah masyarakat adalah juga menjadi masalah gereja. Dengan demikian, gereja tidak menjadi sumber masalah tetapi solusi. Karena gereja harus membawa terang di tengah dunia yang gelap. Terkait hal tersebut, Gemit Overa Fatululat saat ini sedang berupaya mencegah stunting dan TPPO di Desa Fatumonas dan Kecamatan Amfoang Tengah. Kedua hal tersebut dilakukan melalui program Gasing dan Garuk melalui upaya pemberdayaan jemaat. Diharapkan kedua program tersebut dapat merubah kondisi masyarakat. Sementara itu, Bupati Kupang Korinus Masneno pada kesempatan ini mengapresiasi Gemit Overa Fatululat yang telah membantu pemerintah Kabupaten Kupang untuk mencegah stunting dan TPPO. Tentunya program tersebut merupakan program yang sangat membantu masyarakat Kabupaten Kupang untuk keluar dari kedua masalah tersebut. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Kupang akan berkolaborasi untuk melakukan upaya pencegahan. Program yang berkaitan dengan penanganan
stunting itu kan ada di lingkungan keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga Gemit. Di masalah perdagangan orang pun itu beradanya di lingkungan keluarga-keluarga Gemit di Kabupaten Kupang. Sehingga berkenaan dengan bulan keluarga ini adalah menjadi pantas manakala gereja juga ikut berpikir dan berdiskusi tentang bagaimana mengatasi masalah stunting dan bagaimana mengatasi perdagangan orang di Kabupaten Kupang. Pemerintah pada prinsipnya mendukung upaya yang ada terutama untuk penanganan stunting yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi. Diharapkan apa yang telah dilakukan oleh Gemit Overa Fatululat bisa diadopsi oleh gereja-gereja yang lain yang ada di wilayah Kabupaten Kupang dan berkelanjutan. Karena selain pemerintah, gereja juga memiliki kedekatan dengan masyarakat karena masyarakat sendiri adalah jemaat dari gereja. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi selanjutnya akan kami sajikan setelah jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Ya saudara, Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ikuti informasi selanjutnya. Pemirsa, pembukaan ibadah bulan keluarga bagi jemaat MIT Overa Fatululat, Desa Fatu Monas, Kecamatan Amfoang Tengah, memiliki makna reflektif untuk menata kembali kehidupan keluarga yang harus bermanfaat bagi Tuhan atau gereja, bagi keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Bulan Oktober merupakan bulan bagi Gereja Masehi Injil di Timor atau Gemit yang diperingati sebagai bulan keluarga. Hampir setiap gereja Gemit memperingatinya dengan beribadah. Tetapi berbeda bagi jemaat Gemit Overa Fatululat Kecamatan Amfoang Tengah, di mana pada pembukaan ibadah bulan keluarga, jemaat Gemit Overa Fatululat Desa Fatu Monas Kecamatan Amfoang Tengah memaknainya dengan merefleksi diri untuk menata kembali kehidupan keluarga yang harus bermanfaat bagi Tuhan atau gereja, bagi keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Ketua Sinode Mary Kolimon dalam siraman rohaninya mengatakan, sesuai dengan tema Minggu Pertama Bulan Keluarga 2023 ini, yakni taat dalam kata dan tindakan, menjadi bahan refleksi bagi jemaat agar dalam keluarga mau taat dalam kata dan tindakan sehingga bermanfaat bagi Tuhan atau gereja, bagi keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Tentunya dalam keluarga perlu dibangun berbagai budaya yang dibangun atas dasar cinta kasih. Dalam hal ini perlu dibangun budaya taat. Dalam keluarga, anak-anak taat dan hormat kepada orang tua sebagaimana sesuai dengan firman Tuhan. Selain itu, keluarga perlu membangun budaya demokrasi dengan saling menerima pendapat satu dengan yang lain. Dan budaya yang perlu dibangun juga adalah budaya komunikasi dalam keluarga agar tidak ada yang tertutup satu dengan yang lain, baik itu anak kepada orang tua, juga sebaliknya orang tua terhadap anak. Dan budaya yang penting dan perlu dibangun dalam keluarga adalah budaya pendidikan dan keadilan. Orang tua memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas pendidikan anak tanpa melihat yang anak laki-laki atau perempuan yang didahulukan, karena baik perempuan maupun laki-laki memiliki kedudukan yang sama. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, Kapolres Lembata rutin menggelar operasi pekat selama beberapa minggu terakhir. Operasi pekat ini juga melibatkan tokoh agama untuk memberikan kesadaran rohani bagi para pekerja di tempat hiburan malam.
Operasi pekat yang menyasar tempat hiburan malam dilakukan oleh pada Rabu 27 September 2023 malam. Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Lembata. Operasi pekat ini menyasar 3 tempat hiburan malam di Desa Pada dan Waijarang, yakni kafe dan karaoke Sabar Menanti, Lensos, dan Stella. Di tempat hiburan malam ini, Kapolres Lembata AKBP Josephine Vivik Cangkung mengajak para tokoh agama untuk memberikan siraman rohani untuk para wanita pekerja malam. Tidak hanya itu, mereka juga menggelar doa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan pemilik tempat hiburan malam dan para pekerja. Kepada wartawan, Kapolres mengatakan pihaknya sengaja melibatkan tokoh agama dalam operasi kali ini untuk memberikan siraman rohani kepada para pekerja malam. Dia berharap langkah ini bisa membantu mengeliminasi masalah sosial di masyarakat Lembata. Kehadiran FKUB ini bisa melihat secara langsung dengan situasi yang ada di Lembata ini. Ini saya sangat berharap dan sangat yakin bisa jadi batu loncatan oleh mereka yang mungkin sudah merasa sudah terjatuh tapi bisa bangkit kembali. Bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu memberikan jalan yang terbaik dan bisa mau melakukan masuk di jalur yang sesuai dengan aturan baik ajaran agama maupun aturan undang-undang. Sementara itu, salah satu tokoh agama Haji Mansur Purap memberikan apresiasi kepada Kapolres Lembata yang melakukan pendekatan humanis dalam mengatasi masalah sosial ini. Dia menegaskan upaya untuk mengatasi masalah sosial masyarakat, termasuk adanya dugaan prostitusi di balik tempat hiburan malam, menjadi tanggung jawab semua pihak dengan model pendekatan yang humanis. Pendekatan humanis jauh lebih bagus daripada kita lakukan operasi dengan segala macam cara kita. Karena pengalaman kita di Lembata ini, operasi besar-besar sudah pernah lakukan juga. Tapi begitu malah mereka difasilitasi diantar untuk kembali ke tempat mereka di satu tempat yang jauh dari sini. Ternyata petugas kita belum kembali, mereka sudah kembali ke sini. Kalau kita memberikan sebuah penangguhan seperti ini, insya Allah bisa menyadarkan mereka dan juga kita sekalian. Haji Mansur menegaskan dengan terlibat langsung dan berkomunikasi dengan pemilik hiburan malam dan para pekerja, para tokoh agama bisa menyelami persoalan yang terjadi untuk menghadirkan solusi yang lebih humanis. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Saudara, pemerintah daerah Kabupaten Malaka menggandeng Kapolres Malaka dan Kajari Belu menggelar bimbingan teknis guna meningkatkan sumber daya manusia para kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten Malaka. Bimbingan teknis yang dilaksanakan di Aula Dekanat Malaka dihadiri semua kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten Malaka. Bimbingan teknis ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan para kepala desa dan semua perangkat desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Selain itu, agar dapat meningkatkan kinerja dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mengatur keuangan di desa secara baik dan benar. Dalam kesempatan itu, Bupati Malaka, Simon Nahak mengatakan, para kepala desa di Kabupaten Malaka adalah orang-orang pilihan. Untuk itu, semua kepala desa di Kabupaten Malaka bersama para perangkat desa masing-masing harus menunjukkan kinerja yang baik bagi masyarakat dan membuat rakyat hidup sejahtera. Menurutnya, Kabupaten Malaka memiliki lahan yang subur dan kaya potensi. Untuk itu, harus dimanfaatkan secara maksimal. Sementara itu, Kapolres Malaka, AKBP Rudi Junus Jacob Ledo menegaskan agar semua kepala desa yang sudah diberikan kepercayaan oleh rakyat dapat menjalankan amanah secara baik dan benar. Para kepala desa juga diajak untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mengelola keuangan atau dana desa secara benar sehingga tidak terjerat ke ranah hukum. Dari Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT.
Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Ya, pemirsa terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata, saya Irene Tumelok dan saya Teresia Herang mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.